Bab 2688, sampai 2690. Sovereign, apakah kamu benar-benar membunuh Master Sekte yang lama? Saat ini, seorang murid berdiri dan bertanya dengan tidak percaya. Itu benar, ketidakmampuan Tuan Tua telah menyebabkan Sekte Kuali Giok kita berkembang selama bertahun-tahun, tetapi kita masih miskin. Jangan lihat, berapa banyak perubahan Sekte Kuali Giok dalam beberapa tahun terakhir di bawah manajemen saya. Hu Yixiao mengaku tanpa ragu. Melihat Hu Yixiao mengakuinya, banyak murid Sekte Kuali Giok sangat terkejut, tetapi lebih banyak murid yang diam. Liu Ruyan tidak pernah menyangka bahwa Hu Yixiao akan mengakuinya dengan mudah. Murid-murid, Hu Yixiao ini telah mengakui dirinya sendiri. Kita harus bergabung untuk membunuhnya sebagai pengkhianat dan membalas dendam Tuan Tua. Memegang pedang, tetua ketiga mengangkat tangannya dan berteriak. Bunuh si pengkhianat, balas dendam Raja Tua. Murid-murid dari garis keturunan tetua ketiga mulai berteriak keras, tetapi tidak ada seorang pun dari murid lain yang berbicara. Melihat ini, tetua ketiga menatap tetua kedua dan berkata, "Kakak senior kedua, Raja Tua telah memperlakukanmu dengan baik. Apakah kamu tidak akan bergabung dengan kami hari ini untuk membunuh pengkhianat Hu Yixiao?" Meskipun tetua ketiga sudah mengetahui jawabannya di dalam hatinya, dia masih ingin bertanya pada tetua kedua. "Kakak ketiga, aku tidak pernah suka berjuang untuk kekuatan dan keberanian, jadi aku tidak akan terlibat dalam masalah ini. Bagiku, tidak ada salahnya kakak senior menjadi suzerain." Sudut mulut tetua kedua terangkat, lalu dia mundur 2 langkah, rupanya dia tidak akan terlibat. Melihat ini, tetua ketiga tahu jawabannya di dalam hatinya, tapi dia masih kesal dengan tetua kedua. "Kamu penjahat tercela, aku seharusnya tidak mempercayaimu saat itu, kamu akan mati dengan buruk." Tetua ketiga berteriak pada tetua kedua. "Adik laki-laki, kamu harus menjaga dirimu dulu, aku tidak tahu apakah kamu bisa keluar hidup-hidup hari ini." Tetua kedua berkata dengan bangga. "Semua murid mematuhi perintah, ikuti aku untuk mencekik pengkhianat dan membalaskan dendam Tuan Tua." Penatua ketiga mengangkat tangannya, dan langsung menuju Hu Yixiao. Kali ini telah tiba, dan tetua ketiga tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati dan masih memiliki secercah kehidupan. "Murid dari Sekte Kuali Giok, tolong ikuti saya untuk menghancurkan Hu Yixiao, seorang pengkhianat, dan mengembalikan pamor Sekte Kuali Giok saya." Liu Ruyan juga berteriak, dan bergegas. Fang Su memimpin para murid dari garis keturunan 3 tetua, dan maju ke depan. Masih banyak murid yang siap bergerak, tapi banyak orang yang memperhatikan sikap tetua kedua. Jika penatua kedua membantu satu pihak sekarang, pihak itu akan memiliki keunggulan absolut. Sayang sekali tetua kedua mundur ke satu sisi dan benar-benar duduk, berniat untuk menonton kegembiraan, tetapi tidak berniat bergerak sama sekali. "Nona, apakah kamu benar-benar berencana untuk bertarung sampai mati? Jika kamu dengan patuh melawan dan menangkap, aku dapat menyelamatkan nyawa murid yang mengikutimu. Apakah kamu hanya menonton murid-murid itu mati karena keinginan egoismu?" Hu Yixiao berkata kepada Liu Ruyan dengan seringai di wajahnya. "Hu Yixiao, kita sudah bertekad untuk mati hari ini. Tidak ada muridku yang rakus akan hidup dan takut akan kematian." Tetua ketiga berteriak, dan bertarung langsung dengan Hu Yixiao. Dan para murid dari garis keturunan 3 tetua dan garis keturunan Hu Yixiao juga mulai bertarung dalam sekejap, dan seluruh aula Sekte Kuali Giok penuh dengan pedang, lampu, dan pedang. Pada saat ini, Ni Heng, yang merupakan murid pertama Hu Yixiao, tidak bergerak, tetapi mundur dan bersembunyi di luar aula. Dia masih hidup sekarang, yang membuktikan bahwa Chen Ping di kolam obat belum mati seperti dugaan orang lain, dan Chen Ping seharusnya masih hidup sekarang. Jika Chen Ping meninggal, takdir jiwa Ni Heng akan menghilang dalam sekejap. Tanpa takdir jiwa, Ni Heng tidak akan bisa bertahan. Karena Chen Ping masih hidup, Ni Heng tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan ini. Karena tidak peduli siapa yang menang, Ni Heng tidak mudah melakukannya. Ni Heng, yang melarikan diri dari aula, tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah.
karena dia merasa ada lusinan aura menakutkan yang mendekati aula Yudingzong. Sekarang semua murid berkumpul di satu tempat, dan bahkan tidak ada penjaga di gerbang. Jika seseorang menyelinap ke Sekte Kuali Giok saat ini, maka Sekte Kuali Giok akan berada dalam bahaya. Niheng buru-buru menyembunyikan tubuhnya, dan segera dia melihat lusinan orang dengan pakaian aneh muncul dari segala arah. Orang-orang ini memiliki aura yang kuat, dan yang terburuk semuanya berada di tahap ke-8 transformasi. Lusinan orang ini mengepung seluruh aula Sekte Kuali Giok, tetapi orang-orang ini tidak bergerak lebih jauh, mereka hanya mengepung aula Sekte Kuali Giok di luar, seolah-olah mereka sedang menunggu perintah. Melihat ini, Niheng bergegas kembali ke aula pada saat ini, aula dalam kekacauan, dan sudah ada banyak mayat di tanah. Hentikan, hentikan semuanya, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Teriak Niheng putus asa. Segera, semua orang dalam perkelahian itu berhenti. Hu Yixiao memandang Niheng dengan marah dan berkata, "Niheng, sebagai murid besar, jika kamu tidak membantu sebagai guru, kemana kamu pergi?" Melihat Niheng tidak membantunya berurusan dengan tetua ketiga dan yang lainnya, Hu Yixiao sangat marah. "Tuan, berhenti memukul, sesuatu terjadi. Seseorang telah membobol Sekte Kuali Giok kita. Ada banyak orang di sini. Aku khawatir mereka tidak baik," kata Niheng dengan cemas kepada Hu Yixiao. "Apa?" Hu Yixiao tercengang sejenak, lalu bertanya dengan cemas, "Siapa itu? Sudahkah kamu melihatnya dengan jelas?" "Aku tidak tahu. Orang-orang itu ada di luar dan mengepung seluruh aula. Kita tidak bisa saling membunuh lagi." Niheng menggelengkan kepalanya. Mendengar apa yang dikatakan Niheng, tetua ketiga dan Liu Ruyan juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka seseorang akan tiba-tiba menyerang mereka saat Sekte Kuali Giok sedang bertarung di antara mereka sendiri. Semua murid dari Sekte Kuali Giok menjadi pucat karena terkejut, dan Hu Yixiao bergegas keluar lebih dulu. Setelah bergegas keluar dari aula, melihat puluhan master di sekitar, semua orang tersentak. Perbaikan sihir, ekspresi tetua ketiga berubah. Yang lain juga memperhatikan bahwa orang-orang ini semuanya adalah pembudidaya setan, jadi mereka sangat gugup. Selama bertahun-tahun, kultivator setan telah menjadi tikus jalanan. Semua orang berteriak dan memukuli mereka. Bagaimana mungkin ada kultivator setan yang berani tampil di atas papan, dan sekarang puluhan kultivator setan muncul, maka Sekte Kuali Giok pasti dalam bahaya. Semuanya, jangan gugup. Orang-orang ini semua dibawa olehku. Selama kalian menuruti perintahku, tidak akan ada bahaya." Penatua kedua berteriak keras, lalu melompat ke udara. Sekarang masalahnya telah sampai pada titik ini, penatua kedua tidak menyembunyikan apapun. Selain itu, perkelahian antara tetua ketiga dan Hu Yixiao menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak, dan mereka juga menghadapi kelelahan. Tetua kedua hanya bisa menangkap mereka semua. "Kakak kedua, untuk apa kamu membawa para pembudidaya iblis ini ke sini?" Hu Yixiao menyipitkan matanya dan berkata. Penatua kedua mencibir dengan dingin, "Saudaraku, seperti yang disebut Feng Shui berubah. Kamu telah menjadi tuan selama beberapa tahun, haruskah kamu membiarkan aku duduk di kursi itu juga? Selain itu, kamu, tuan, juga datang dengan cara yang tercela, jadi tidak berlebihan bagiku untuk menggunakan beberapa cara untuk merebut posisi raja. Kamu..." Ketika Hu Yixiao mendengar ini, dia langsung marah. Awalnya dia mengira semuanya berada di bawah kendalinya, tetapi dia tidak ingin dikesampingkan oleh tetua kedua. "Penatua kedua, kamu bisa mendapatkan posisi sekte jika kamu mau, tetapi kamu secara terbuka berkolusi dengan para pembudidaya iblis. Ini adalah kejahatan besar, dan setiap orang yang mendapatkannya akan dihukum. Jika kamu memberitahu sekte di sekitarnya bahwa kamu berkolusi dengan Moxiu, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya?" Liu Ruyan bertanya pada tetua kedua dengan wajah tegas. "Hahaha, apa salahnya berkolusi dengan kultivator setan? Siapa di antara kalian yang tidak melakukan semua kejahatan untuk keuntungan kalian sendiri? Jangan ajari aku sekarang,
Mereka yang mematuhiku akan makmur dan mereka yang menentangku akan binasa. Siapapun yang menghentikanku menjadi penguasa akan mati. Tetua kedua tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak perlu memikirkannya, aku tidak akan menyerahkan posisi raja kepadamu, dan selain itu, bagaimana aku, seorang murid dari sekte Kuali Giok, bekerja sama dengan pembudidaya iblis. Semua murid sekte Kuali Giok mematuhi perintah, dan ikuti aku untuk membunuh sesepuh kedua dan membasmi pembudidaya iblis. Hu Yixiao mengangkat tangannya dan berteriak, tidak mungkin baginya untuk dengan patuh menyerahkan posisi penguasa dari sekte Kuali Giok. Hanya saja Hu Yixiao mengangkat tangannya dan berteriak kali ini, tetapi tidak banyak orang yang menanggapi, lagi pula, Tuan Hu Yixiao tidak terhormat. Sekarang seluruh sekte Kuali Giok dibagi menjadi 3 sekte, Tetua ketiga dan sekte Liu Ruyan, sekte Hu Yixiao, sekte tetua kedua, dan beberapa murid sekte Kuali Giok bimbang dan tidak tahu siapa yang harus didengarkan. Aku masih mengatakan hal yang sama, mereka yang mengikutiku makmur dan mereka yang menentangku binasa, sebaiknya kamu membuat pilihan yang tepat. Penatua kedua dengan dingin melirik banyak murid sekte Kuali Giok dan berkata, merasakan tatapan dingin dari penatua kedua, banyak murid dari sekte Kuali Giok menundukkan kepala mereka. Lagi pula, lusinan kultivator iblis yang kuat di sekitar semuanya dibawa oleh tetua kedua. Di ruang kekuatan, tetua kedua jelas lebih unggul. Aku sudah cerdik sepanjang hidupku, tapi aku tidak ingin dipermainkan olehmu. Aku akan membunuhmu. Hu Yixiao bergegas menuju tetua kedua dengan marah. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa tetua kedua tidak memiliki ambisi, tetapi dia tidak berpikir bahwa ambisi tetua kedua adalah yang terbesar. Tetua ketiga, ayo pergi bersama, jika kita bergabung, kita mungkin tidak akan kalah. Liu Ruyan berkata dengan keras kepada tetua ketiga. Tidak peduli permusuhan apa yang mereka miliki dengan Hu Yixiao, sekte Kuali Giok ini tidak boleh jatuh ke tangan Moxiu. Hahaha, bagaimana jika kamu bergabung? Disertai dengan getaran di kehampaan, api di seluruh langit tiba-tiba muncul, dan kemudian sesosok tubuh perlahan keluar dari api. Segera setelah dia menamparnya, nyala api menyapu seperti gelombang besar, dan kehampaan yang terbakar di sekitarnya membuat semburan suara meledak. Penatua ketiga dan Liu Ruyan langsung ditolak oleh api. Zeyan berjalan keluar dari kobaran api, dan setelah melihat Zeyan, sesepuh ketiga dan Liu Ruyan tercengang sesaat. Mereka tidak menyangka orang ini kabur dan berani kembali. Terakhir kali aku membiarkanmu melarikan diri, kali ini aku pasti akan membunuhmu, pembudidaya iblis. Penatua ketiga berteriak keras, dan menuju Zeyan. Penatua ketiga, aku akan membantumu. Liu Ruyan juga melompat. Murid sekte Kuali Giok lainnya juga bergerak satu demi satu, bertarung bersama dengan para pembudidaya iblis itu. Dan saat ini, di dasar kolam obat, Chen Ping memasuki kristal naga. Tepat ketika Chen Ping memasuki kristal naga, api gelap tiba-tiba menjadi manik, dan terus menyerang sekeliling, seolah ingin menerobos kristal naga dan melarikan diri. Kemana harus melarikan diri? Chen Ping tiba-tiba mengayunkan cakarnya, ingin menangkap api. Yang harus dia lakukan hanyalah menghilangkan api dari kristal naga. Tapi Zhuo tampaknya memiliki kesadaran, dan setelah beberapa kali mengelak, dia lolos dari serangan Chen Ping, lalu bergegas menuju Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping langsung berteriak keras, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan cahaya keemasan bersinar di tubuhnya. Kegelapan dan api melewati Chen Ping, dan semburan api langsung muncul dari tubuh Chen Ping. Gelombang sensasi yang sangat panas menghantam seluruh tubuh Chen Ping. Gelombang kekuatan spiritual memancar dari tubuh Chen Ping, dan kemudian membentuk perisai cahaya transparan di sekujur tubuhnya, langsung memadamkan api di tubuhnya. Segera setelah itu, Chen Ping melemparkan kedua tinjunya, dan ledakan aura menakutkan meletus, seperti tornado, menyapu ke arah nyala api. Chen Ping ingin menggunakan aura ini untuk memadamkan api secara langsung. Nafas yang mengerikan menyapu, dan nyala api gelap ditiup dan diguncang terus-menerus. Tetapi nyala api masih menyala,
dan tidak ada tanda-tanda padam. Api ras iblis ini tidak bisa dipadamkan, kamu hanya bisa memperbaikinya. Pria itu memandang Chen Ping di kristal naga, jadi dia berkata dengan keras,